Meditasi 2. Ruang Perjamuan. Di sebelah selatan Bukit Sion, tak jauh dari reruntuhan Benteng Daud dan pasar yang diadakan. Di jalan naik menuju benteng, ke arah timur, berdiri sebuah bangunan kuno yang kokoh, di antara deretan pohon yang lebat, di tengah suatu halaman yang luas, yang dikelilingi tembok-tembok yang tebal. Di sebelah kanan dan kiri pintu masuknya, terlihat bangunan-bangunan lain. Menempel pada temboknya, teristimewa di sebelah kanan, di mana berdiri tempat tinggal majordomo, dan di dekatnya, rumah di mana Santa Perawan dan para perempuan kudus menghabiskan sebagian besar waktu mereka setelah wafat Yesus. Ruang perjamuan, yang dulunya lebih besar, pada mulanya ditinggali oleh para kapten Daud yang gagah berani, yang belajar mempergunakan perangkat senjata di sana. Sebelum Bait Allah dibangun, tabut perjanjian disimpan di sana untuk jangka waktu yang sangat lama, bekas-bekasnya masih dapat ditemukan di suatu ruang bawah tanah. Aku juga melihat Nabi Maleaki bersembunyi di bawah atap yang sama ini. Di sana ia menulis nubuat-nubuatnya mengenai sakramen Maha Kudus dan kurban perjanjian baru. Salomo menaruh hormat terhadap rumah ini, dan melangsungkan di dalamnya tindakan-tindakan simbolis yang mengandung perlambang, yang telah terlupakan olehku. Pada waktu sebagian besar Yerusalem dihancurkan oleh bangsa Babylon, rumah ini tidak ikut dimusnahkan. Aku melihat banyak hal lain mengenai rumah ini, tetapi aku hanya ingat apa yang sekarang aku sampaikan. Bangunan ini dalam keadaan bobrok dan terbengkalai saat jatuh ke tangan Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea, yang kemudian menata bangunan utama dengan sangat serasi, dan menjadikannya suatu ruang perjamuan bagi orang-orang asing yang datang ke Yerusalem, dengan tujuan untuk merayakan Paskah. Demikianlah Tuhan kita mempergunakan ruangan ini. Tahun sebelumnya, di samping itu, rumah dan bangunan-bangunan sekitarnya berfungsi sebagai gudang untuk monumen dan batu-batu lainnya, dan sebagai bengkel bagi para pekerja, sebab Yusuf dari Arimatea memiliki tambang-tambang berharga di negeri asalnya, dari mana ia mendatangkan batu-batu besar agar para pekerjanya dapat membentuknya, dalam pengawasannya langsung, menjadi batu-batu makam, hiasan rumah, juga pilar-pilar untuk dijual. Nikodemus bekerja sama dengan Yusuf dari Arimatea dalam usaha ini. Ia sendiri biasa menghabiskan banyak waktu senggangnya dengan memahat. Ia bekerja dalam suatu ruangan atau suatu apartemen bawah tanah, terkecuali pada hari-hari perayaan. Pekerjaan inilah yang membuatnya mengenal Yusuf dari Arimatea. Mereka kemudian bersahabat dan seringkali bekerja sama dalam berbagai transaksi dagang. Pagi ini, sementara Petrus dan Yohanes sedang bercakap-cakap dengan orang yang telah menyewa ruang perjamuan, aku melihat Nikodemus berada dalam bangunan di sebelah kiri halaman, di mana banyak sekali bebatuan ditata sepanjang lorong menuju ke ruang perjamuan. Seminggu sebelumnya, aku melihat beberapa orang sibuk menempatkan bebatuan di satu sisi, membersihkan halaman dan mempersiapkan ruang perjamuan untuk perayaan Paskah. Bahkan tampak olehku sebagian dari para murid Tuhan kita ada di antara mereka, mungkin Aram dan Teme, saudara-saudara sepupu Yusuf dari Arimatea. Ruang perjamuan, begitulah disebut, terletak hampir di tengah halaman, panjangnya lebih dari lebarnya, dikelilingi suatu barisan pilar pendek, dan jika ruang di antara pilar-pilar itu telah dibersihkan, akan membentuk suatu ruang dalam besar tersendiri, sebab seluruh bangunan besar itu terbuka, hanya biasanya, terkecuali pada kesempatan-kesempatan khusus, lorong-lorong ini ditutup. Ruangan mendapatkan cahaya dari lobang-lobang di atas tembok. Di depan, pertama-tama terdapat sebuah ruang depan dengan 3 pintu masuk, sesudahnya ruang dalam yang besar di mana beberapa lentera digantungkan dari platform. Tembok-temboknya sebagian ke atas dihias dalam rangka perayaan dengan tikar atau permadani dinding yang indah. Sebuah lobang dibuat di atap, dilapisi dengan kain kasa biru transparan. Bagian belakang ruangan ini dipisahkan dari bagian lainnya dengan sebuah tirai, juga dari kain kasa biru transparan. Pembagian ruang perjamuan menjadi 3 bagian menjadikannya serupa dengan Bait Allah, pelataran luar, tempat kudus, dan tempat yang maha kudus dari yang kudus. Di bagian akhir pembagian ini, di kedua sisinya, ditempatkan pakaian dan segala keperluan lain yang diperlukan untuk perayaan. Di tengah-tengahnya terdapat semacam altar.
Suatu meja batu dengan 3 anak tangga, berbentuk 4 persegi panjang, muncul dari tembok. Pastilah merupakan bagian atas tungku yang dipergunakan untuk memanggang anak domba Paskah, sebab hari ini anak-anak tangga itu cukup panas sepanjang perjamuan. Tak dapat aku menggambarkan secara terperinci semuanya yang ada dalam ruangan ini, tetapi segala macam persiapan dilakukan di sana untuk perjamuan malam Paskah. Di atas perapian, atau altar ini, terdapat semacam ceruk di dinding, di depannya aku melihat gambar anak domba Paskah, dengan pisau tertancap di lehernya, dan darah tampak jatuh tetes demi tetes ke atas altar, tetapi aku tak dapat mengingat dengan jelas bagaimana hal itu dilakukan. Dalam sebuah ceruk di dinding terdapat 3 lemari dengan berbagai warna, bentuknya serupa tabernakel kita. Untuk membuka atau menutup, sejumlah bejana yang dipergunakan dalam perayaan Paskah disimpan di sana, sesudahnya, sakramen Maha Kudus yang disimpan di dalamnya. Di ruangan-ruangan samping dari ruang perjamuan, terdapat beberapa bantalan, di mana gulungan sprei yang tebal ditempatkan. Bantalan panjang ini dapat pula dipergunakan untuk tidur. Terdapat gudang-gudang bawah tanah yang luas di bawah seluruh bangunan ini. Tabut perjanjian dulunya disimpan tepat di bawah tempat di mana perapian kemudian dibangun di atasnya. 5 saluran pembuangan, di bawah rumah, berfungsi untuk mengalirkan kotoran ke lereng bukit, di mana rumah didirikan. Sebelumnya aku melihat Yesus berkhotbah dan melakukan mukjizat-mukjizat penyembuhan di sana. Para murid seringkali bermalam di ruangan-ruangan samping.